Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tat minta penjelasan, pencerahan atas beberapa pertanyaan Tat. Yang pertama soal tijaroh atau transaksi jual beli pada dagangan. Bagaimana hukumnya menurut Islam atau pandangan Ustadz ketika seseorang mengadakan jual beli, namun penjual mengambil keuntungan sampai 100% dari harga jual. Intinya mengambil keuntungan 100%. Yang kedua masalah sholat Pak tadi ini, yaitu seberapa panjang atau lebar kaki kita ketika kita sholat. Dalam saf sholat itu kaki kita akan merenggang, jadi itu ukurannya seberapa sih Tat untuk yang normalnya gitu Tat, lebarnya kaki. Yang ketiga, ada tadi suatu tempat atau suatu daerah itu dalam sholat 5 waktu, sholat wajib 5 waktu itu selalu pakai kunut Tat, selalu pakai kunut. Itu hukumnya bagaimana Tat? Mohon penjelasannya Tat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jual beli dengan mengambil untung 100%. Tergantung kemaslahatannya. Karena kan itu keuntungan yang boleh diambil itu sebatas umumnya harga, sehingga nanti tidak menzolimi pembeli. Mungkin jadi 100% itu tidak merugikan orang. Karena begini, misalnya kita jual beli satu kardus Indomie di Jawa, itu anggaplah sama dengan harga 40 ribuan. Kemudian ketika dijual di Papua menjadi 100 ribu lebih, itu berlipat-lipat lebih dari 100% malah itu. Dan itu tidak merugikan orang karena memang standarnya begitu. Makanya seperti itu enggak masalah. Cuma yang menjadi patokan dalam agama itu untuk menentukan harga adalah bagaimana supaya harga yang kita patok ini memenuhi standar umum daerah itu. Kalau biasanya harga seperti itu adalah harganya 12.000, beras dengan kualitas demikian itu harganya 12.000 misalnya, karena kualitasnya bagus, maka kita jualnya 12.000 harga umumnya, karena itu sudah standar. Kalau lebih dari standar mungkin halal dan boleh, tetapi kita menzolimi orang, sehingga nanti keberkahannya itu kurang. Kalau kita mengambil keuntungan lebih. Kalau kita mengambil keuntungan lebih, dilihat-lihat harga yang kita patok itu pantas atau tidak. Karena kan menentukan harga itu pertimbangannya banyak. Kadang ada pajaknya, kadang karena mungkin untuk mendapatkan barang itu susah, sehingga dan ujungnya nanti yang paling menentukan harga adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kalau yang disepakati ternyata lebih rendah daripada umumnya, itu sudah tidak masalah. Atau lebih tinggi daripada umumnya, itu juga tidak masalah. Karena itu sudah menjadi kesepakatan. Dan masing-masing orang yang membuat kesepakatan itu masing-masing punya pertimbangan. Yang membeli maunya lebih murah, yang menjual maunya lebih mahal. Sehingga nanti ketemulah kesepakatan. Asalkan tidak saling menzolimi, itu sudah tidak masalah. Cuma itu tadi, semuanya tergantung dari kesepakatan. Jangan sampai harga kita patok dengan harga yang melebihi standar umum, karena nanti walaupun jual belinya sah, tetapi nanti menyakiti hati orang, menzolimi orang, sehingga nanti hartanya tidak berkah. Lebar kaki itu sama lebarnya dengan tubuh. Karena ada orang yang badannya lebar, kakinya juga lebar. Jadi sama lebar, rata, dari atas ke bawah itu rata. Jangan sampai di atas kecil, di bawahnya lebar. Atau di bawahnya terlalu di bawah, kakinya sempit, badannya di atas lebar. Maka itu disamakan supaya softnya rata.
supaya softnya rata, tidak terlalu renggang dan juga tidak terlalu mepet orang. Kadang ada orang yang harus menyentuh orang yang di sampingnya, sehingga mudorotnya orang jadi risih dan juga memakan banyak tempat. Softnya malah renggang walaupun dia mengejar kaki orang supaya bersentuhan. Padahal sebenarnya standarnya itu ya sama lebarnya kaki kita sama lebarnya dengan lebar badan kita, itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu daerah di mana sholat 5 waktu pakai kunut. Nah, perlu diketahui kalau sholat 5 waktu itu juga memang disunahkan untuk kunut. Jadi jangan salah paham. Mungkin mereka kunut itu adalah kunut nazilah. Apa itu kunut nazilah? Kunut nazilah itu kunut ketika ada musibah atau kejadian yang mengkhawatirkan orang. Ini terjadi di zaman Nabi ketika Rasulullah itu punya unta, kemudian orang yang mengembala unta itu dibantai sama orang-orang ini, orang yang mengkhianat, orang fasik itu, orang-orang munafik, dibantai sama mereka. Kemudian Rasulullah sedih sekali. Maka di sholat 5 waktu beliau kunut. Kunut itu disebut kunut nazilah. Kunut nazilah, apa saja kejadian-kejadian yang sifatnya menyakiti orang Islam secara umum, itu boleh kita kunuti, malahan disunahkan, itu bagus itu. Misalnya ada kejadian kemarin di waktu di Greenland, ada orang Islam dibantai waktu sholat Jumat. Kemudian ada kejadian di mana orang Islam dia disakiti di mana-mana, itu kita kunut nazilah bagus. Nah, Rasulullah melakukan itu lama, sampai sebulan lama, itu berbulan-bulan. Kemudian setelah itu kunutnya tinggal subuh saja, tidak sampai meninggal. Yang sampai meninggal itu cuma sampai subuh, cuma subuhnya. Dan itu menjadi dalil kenapa kita kok kunut subuh itu dari situ. Sebelumnya bukan cuma subuh tetapi 5 waktu. Atau kalau tidak 5 waktu ya minimal isyaknya saja lah.